anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pertemuan kedua di masa pandemi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dengan pembelajaran yang kita akan mulai ini kita bersemangat tanpa ada halangan yang berarti. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat bahwa perkembangan COVID-19 semakin hari semakin menambah. Ini perlu diwaspadai oleh kita, dan kami para guru-guru semua berupaya bagaimana caranya mengadakan pembelajaran ya secara online, daring, sehingga penyampaian antara guru dan murid bisa berjalan dengan lancar. Doakan kami guru-guru semuanya bisa berinovasi dalam memberikan pembelajaran. Baik anak-anakku sekalian, materi yang kita bahas pada kali ini pada mata pelajaran fikih yaitu tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Ya, kita lihat di slide ya. Sebelum kita bahas tentang macam-macam najis ya dan cara mensucikannya, perlu kita ketahui apa itu yang dimaksud dengan najis ya. Lihat di slide berikutnya bahwa pengertian najis itu sendiri adalah sesuatu yang kotor ya. Perlu kita ketahui apa itu kotor sendiri. Kotor itu sesuatu yang tidak yang tidak baik, yang kurang bagus, yang menempel pada badan kita, pakaian kita, dan tempat kita. Maka secara syara bahwa sesuatu yang kotor ini dapat menyebabkan tidak sahnya dalam melaksanakan ibadah. Contohnya adalah ibadah sholat. Ya, selanjutnya kita bahas tentang macam-macam najis. Ya, silakan lihat slide yang pertama. Ini adalah yang pertama adalah najis mughallazah. Najis mughallazah itu adalah najis yang berat. Ya, najis yang berat yang yang perlu pembersihan secara ekstra ya. Najis mughallazah ini adalah najis yang disebabkan oleh air liur anjing dan babi yang mengenai barang ya. Jadi contohnya seperti pakaian kita, apabila terkena air liur anjing maka perlu dibasuh, perlu disucikan dengan sedetail mungkin ya. Jadi cara mensucikannya adalah dengan cara menghilangkan wujud najis terlebih dahulu ya. Wujudnya, air liur anjingnya misalnya, harus kita bersihkan dulu. Nah setelah itu kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali ya. Sebanyak 7 kali ya. Dan kemudian salah satunya dicampur dengan debu ya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Bisa kalian lihat di slide ya, bisa kamu pelajari itu ya, hadis Nabi Muhammad SAW. Ini saya sertakan slide-nya supaya kamu bisa pelajari bahwa dengan belajar, dengan membersihkan diri ini dari najis itu sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah najis yang kedua ya. Dibuka lagi, lihat slide selanjutnya adalah najis mutawasitoh ya. Najis mutawasitoh itu adalah najis pertengahan ya. Jadi di bawah bukan, di atas juga bukan, tapi dia ada di tengah-tengah ya. Disebut najis pertengahan atau disebut najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh itu terdiri dari 2 macam ya. Ada najis ya, kamu lihat lagi slide. Yang pertama adalah najis mutawasitoh hukmiyah ya. Najis mutawasitoh hukmiyah
yaitu najis yang diyakini ada, ya, ada nih, kita yakini nih najisnya, tapi rasanya, baunya, wujudnya nggak ada, ghaib. Ya, ghaib. Jadi nggak ada. Jadi najis mutawasitoh hukmiyah itu rasanya, baunya, zatnya nggak ada, tapi kita yakin bahwa baju kita ada, benda kita ada terkena najis. Contohnya apa? Seperti air kencing yang sudah kering. Coba kalau kamu lihat, baju kita dikencingin air kencing yang sudah kering, coba lihat, zatnya ada? Tidak ada. Baunya ada? Enggak ada. Rasanya, kecut, bau apa dan lain sebagainya ada? Enggak ada. Tapi kita yakin bahwa baju yang kita pakai ini sudah terkena najis. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Cukup disiram dengan air di atasnya yang terkena najis itu. Paham? Ya, mudah-mudahan paham ini najis mutawasitoh hukmiyah. Terus yang selanjutnya adalah najis, lihat lagi di slide, adalah najis mutawasitoh ainiyah. Nah, najis mutawasitoh ainiyah itu adalah najis yang kebalikan dari najis mutawasitoh hukmiyah. Jadi najis mutawasitoh ainiyah itu yang masih ada wujudnya. Wujudnya benar-benar ada, baunya ada, ya, rasanya juga ada. Contohnya apa? Baju ini, baju kita tempel ke gantungan baju, kemudian terkena tai cecak lah, misalnya lebih umum, terkena tai cecak. Nah, kita lihat pas kita mau pakai, oh, baju kita terkena najis. Pak, lihat, ada nggak zatnya? Ada, tai cicaknya menempel. Baunya ada? Ada, jelas. Rasanya ada. Maka itu benar-benar nyata, fakta bahwa najis ainiyah itu wujudnya, zatnya, ya, terus rasanya dan baunya betul-betul ada. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Nah, cara mensucikannya adalah dengan cara mencuci sampai bersih, sampai hilang rasa dan baunya. Paham sampai sini? Selanjutnya lihat slide yang ketiga. Nah, ini benda-benda yang termasuk najis mutawasitoh, ya, supaya kamu nggak nggak bingung, ya. Ini hanya contoh saja benda-benda yang termasuk najis mutawasitoh. Yang pertama adalah bangkai binatang darat. Banyak itu bangkai binatang darat. Contohnya apa? Kayak ayam, ya, itu kan binatang darat, binatang darat. Terus yang kedua apalagi, segala macam darah kecuali hati dan limpa. Nah, darah, kenapa darah haram? Karena memang darah itu adalah najis, ya. Jadi kalau kamu mau sholat, terus kamu ternyata luka sedikit, ternyata luka itu mengeluarkan darah, maka kamu harus membersihkan dulu darahnya, lalu berwudu lagi. Kenapa? Karena itu adalah salah satu najis. Kemudian yang ketiga adalah minuman keras. Nah, kenapa minuman keras itu haram? Karena memang itu adalah najis. Seperti apa itu minuman keras? Banyak, ya, salah satunya kopi miring, mensen, ya, bir, anggur, dan lain sebagainya yang memabukkan. Itu adalah haram. Selanjutnya yang keempat adalah benda yang keluar dari dua lubang, ya, baik dubur maupun kubul. Maaf, saya sebutkan ya supaya lebih jelas, karena fikih itu memang harus jelas antara kemaluan dan pantat, ya. Contohnya apa? Kemaluan, buang air kecil, pantat, buang air besar, kan gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk benda-benda yang termasuk najis mutawasitoh. Selanjutnya yang kelima adalah, ya, kembali lagi yang kelima, kami fokus di slide, adalah nanah. Nah, nanah itu adalah salah satu bentuk najis mutawasitoh. Oke, paham? Sampai sini paham, ya? Mudah-mudahan paham. Dan selanjutnya adalah, lihat slide lagi yang berikutnya, adalah najis mukhafafah. Nah, najis mukhafafah itu adalah najis yang ringan. Tadi berat, sedang, ya, ringan, atas, pertengahan, bawah. Nah, najis mukhafafah itu adalah
najis ringan seperti air kencing laki-laki, ya anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, ya, tapi yang berumurnya 2 tahun kurang, ya. Nah, itu najis mutawasito, najis mukhafafah. Najis mukhafafah. Bagaimana kalau misalnya anak perempuan? Nah, anak perempuan itu jatuhnya kepada najis yang pertengahan, ya, mutawasito. Kenapa? Karena harus dicuci seperti dicuci sampai hilang rasa dan baunya, ya. Nah, ini hadis mukhafafah ini sesuai dengan arahan Nabi Muhammad SAW, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yugsalu min bauli jariyah wa yursu minal yaumil gulam, ya. Kita lihat di sini di slide, silahkan kamu lihat. Artinya apa? Cucilah apa-apa yang terkena air kencing anak perempuan, sedangkan jika terkena air kencing anak laki-laki cukup dengan memercikan air padanya. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Nasai dan Abu Dawud. Nah, jadi apa? Islam itu betul-betul indah, ya, betul-betul tertil dalam membersihkan seseorang, dalam menuntun seseorang untuk bersih. Kenapa? Karena hal terkecil, sekecil apapun langsung dituntun dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang tentunya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, ya, pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk diri kita pribadi dan umumnya untuk ada orang-orang yang di sekeliling kita. Baik, kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.